Sebelum saya mengajarkan firman sama saudara, Anda bisa mulai chatting sekarang juga, katakan ada kuasa dalam darah Yesus. Ayo, Anda mulai chatting, aplikasikan iman saudara, perkatakan imanmu bukan dengan mulut tapi dengan kata-kata, tulis di chatting, ada kuasa dalam darah Yesus. Anda yang sakit-sakit sekarang, Anda yang lagi lemah badan, ayo tulis, katakan ada kuasa dalam darah Yesus. Kiranya darah Yesus juga menjamah dan menyembuhkan setiap saudara. Nah, pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Tuhan yang saya berikan judul perlindungan atau proteksi, saudara ya, oleh kuasa darah Yesus. Kita langsung lihat ayatnya, kita baca sama-sama saudara ya. Keluaran pasal 12, kita sama-sama baca di ayat yang ke-13. Keluaran 12 ayat 13. Ayo jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita akan sama-sama membaca ayat ini. 1, 2, dan 3. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hal pertama yang saya coba sampaikan pada saudara, saya mau ingatkan, Anda lihat PowerPoint gambar ini, bahwa setiap kita, semua kita hari ini kita hidup di akhir dari akhir zaman. Alkitab yang katakan, Anda bertanya, pendeta, ciri-ciri akhir dari akhir zaman itu apa tanda-tandanya? Yesus pernah katakan, ada banyak ayat, ini salah satu ayat. Ada banyak ayat yang mungkin lebih lengkap, melengkapi, tapi karena waktu kita terbatas, saya cuma munculkan, sodorkan satu ayat pada saudara. Salah satunya, Yesus pernah ajarkan ciri-ciri tandanya akhir dari akhir zaman. Dunia ini akan berakhir, Tuhan akan datang. Cirinya apa? Lihat Matius 24 ayat ke-7. Tanda-tanda akhir zaman sebelum Tuhan datang itu tandanya. Ini tandanya. Matius 24 ayat 7, saya baca ya, perhatikan baik-baik. Dikatakan begini. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Apakah ini sudah terjadi? Sudah lama ini terjadi. Bangsa melawan bangsa, apalagi dan kerajaan melawan kerajaan. Sudah terjadi sejak lama. Lalu apalagi akan ada kelaparan, ini pun sedang terjadi dan intensitasnya semakin tinggi. Ada banyak bangsa mulai kelaparan. Bahkan diperkirakan tahun ini ke depan akan mulai terjadi kesulitan pangan di beberapa negara. Tanda intensitasnya semakin hebat itu kelaparan. Jadi tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Akhir dari akhir zaman semakin dekat. Dan dikatakan gempa bumi di berbagai tempat. Ketika kita bicara gempa bumi, justru akhir-akhir ini, hari-hari ini gempa bumi semakin intensitasnya semakin meningkat, semakin sering, semakin terbiasa telinga kita mendengar gempa bumi, tsunami. Dulu tsunami asing buat kita. Di ayat yang lain, gempa bumi disertai gemuruh ombak. Itu apa itu? Ya itu adalah tsunami ya, gemuruh ombak. Itu pun tertulis dalam Alkitab. Bahkan Alkitab di ayat yang lain dijelaskan tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat, semakin singkat adalah bala penyakit sampar, penyakit yang macam-macam muncul saudara ya. Itu akan terjadi dan barusan terjadi pada masa pandemi corona. Itu satu bukti tanda kita mesti sepakat bahwa kita ini hidup di akhir daripada akhir zaman. Nah, sebelum saya lanjutkan pengajaran firman ini, saya bawa saudara lebih dalam. Saya ingin begini, kita setuju dulu, Anda sepakat dulu dengan saya. Sebab kalau Anda gak sepakat, Anda tidak bisa setuju dengan apa yang saya katakan berikut ini. Maka kayaknya saya akan sulit menjelaskan, melanjutkan apa yang saya mau sampaikan sama saudara. Sepakat dalam hal apa? Coba Anda lihat ini, semua yang jahat yang terjadi di dunia ini, kita mesti sepakat, terutama di akhir zaman ini di mana kita hidup sekarang ini. Semuanya itu adalah pekerjaan si jahat, pekerjaan iblis. Itu bukan datangnya dari Tuhan. Itu bukan pekerjaan Tuhan. Semua yang jahat, kehancuran yang buruk, Anda lihat gambar di situ. Dari tornado angin yang keras yang menghancurkan yang dilewati.
kebakaran hutan, ya, sampai yang namanya cuaca iklim yang panas sekali segala macam, saudara ya. Perang bangsa lawan bangsa, termasuk yang barusan pandemi virus corona, gempa bumi yang hebat, tsunami. Percayalah itu memang Tuhan izinkan terjadi, tapi itu semuanya adalah datangnya pekerjaan itu dari pekerjaan si jahat, si iblis. Dalam hal ini kita mesti setuju, sepakat dulu. Kalau tidak, sulit saya melanjutkannya. Semua gonjang-ganjing yang sedang terjadi melanda dunia ini, itu semua datangnya keburukan datang dari si jahat. Dan saya mau tunjukkan sama saudara, justru si jahat itu iblis, itu semakin gencar dia melakukan kejahatan. Semakin dia bekerja semakin jahat, semakin jahat. Kenapa? Alasannya sederhana, iblis tahu waktunya dia sudah dekat. Iblis tahu waktunya dia sudah singkat. Dalam Wahyu nanti kita baca, karena iblis tahu ada waktunya dia akan ditangkap, dimasukkan dalam jurang yang tak terduga dalamnya. Ya, dirantai di jurang yang tak terduga dalamnya. Makanya dia tahu waktunya dia tidak lama, waktunya dia singkat. Makanya dia bekerja melancarkan kejahatan. Semakin jahat dia lontarkan, semakin jahat perbuatannya. Dan itu terjadinya hari-hari ini. Ada ayatnya pendeta? Ada. Wahyu 12 ayat 12. Mari saya bacakan ayat ini. Perhatikan baik-baik. Iblis tahu waktunya singkat. Makanya dia bekerja semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat dia bekerja. Saya baca ya. Wahyu pasal 12 di ayatnya yang ke-12. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi, sorga bersukacita, tapi kebalikannya celakalah kamu hai bumi dan laut. Kenapa? Karena iblis dikatakan telah turun kepadamu, dikatakan dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis tahu waktunya dia bekerja melancarkan kejahatan tidak banyak. Sudah dekat waktunya buat dia, sudah singkat buat dia. Makanya dia melancarkan dalam geramnya yang dahsyat, marahnya yang hebat, bagaikan ular naga yang warnanya merah padam, kata Wahyu pasal 12 ini. Dia melancarkan kejahatan, semakin jahat perbuatannya. Sehingga tidak heran dunia di mana itu bukan tambah enak dunia ini, tapi tambah berat tantangannya. Semakin banyak kejahatan terjadi di sana sini. Itu semua datangnya dari pekerjaan iblis. Karena dia tahu waktunya dia sudah singkat. Tetapi puji Tuhan, meskipun iblis melancarkan kejahatannya semakin jahat, kita orang percaya, saya mau tunjukkan, kita punya senjata kemenangan dari Tuhan. Mengalahkan iblis, mengalahkan perbuatan jahatnya. Kita punya senjata yang dahsyat, kunci kemenangan kita yang diberikan oleh Tuhan. Apa itu? Kuasa darah Yesus. Mari kita lihat Wahyu 12 ayat 11. Saya tunjukkan, saya terangkan ayat, menerangkan ayat sama saudara. Wahyu 12 ayat 11 saja saya baca, ya, dikatakan begini. Dan dikatakan mereka itu adalah Anda dan saya. Mereka ini adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, yang telah diselamatkan. Pastikan Anda sudah diselamatkan dan percayakan kuasa darah Yesus. Apa Alkitab katakan? Dan mereka mengalahkan dia, dikatakan oleh darah anak domba. Dia di sini adalah si jahat dalam konteks ayat ini. Dia di sini adalah si iblis, musuh kita, yang sedang dalam geramnya yang dahsyat melancarkan, melepaskan perbuatan-perbuatan jahatnya. Tapi puji Tuhan, Alkitab singkapkan rahasia ini kepada setiap kita, bahwa kita punya kunci kemenangan, kita punya senjata kemenangan, mengalahkan dia, mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan seterusnya. Kita fokus bicara kuasa darah Yesus. Darah anak domba di sini adalah bicara kuasa darah Yesus. Nanti saya ajarkan sama saudara bagaimana caranya kita orang percaya, bagaimana caranya kita orang ketebusan Tuhan mengaplikasikan, menggunakan senjata yang dahsyat yang namanya kuasa darah Yesus. Menggunakannya bagaimana pendeta? Mengaplikasikan darah anak domba, darah Yesus supaya kita menang, bagaimana cara? Nanti sebentar saya tunjukkan.
Tapi saya mau katakan dulu sama saudara. Di dalam ayat yang kita baca tadi, kisah tentang darah anak domba yang memberikan kemenangan. Menurut saya, darah anak domba yang memberikan kita kemenangan dari serangan si jahat. Atau tulah yang jahat, musibah yang jahat. Ini sama persis menurut saya dengan kisah ketika bangsa Israel ada di tanah perbudakan di tanah Mesir. Mereka dijajah, diperbudak selama 400 tahun. Mereka menjadi bangsa yang menderita. Mereka rasa-rasanya berpikir gini, gak ngimpi deh mereka bisa keluar. Mereka rasanya gak punya harapan untuk bisa bebas. 400 tahun itu waktu yang sangat lama. Mereka gak punya power, gak punya kekuatan membebaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Tapi saat itu muncul perintah Tuhan lewat nabinya bernama Musa. Bagaimana supaya bisa mereka merdeka, bisa lepas, bisa menang. Lewat kungkungan masalah terpenjara di tanah Mesir. Ada caranya. Caranya bagaimana? Mereka harus merayakan Paskah. Lihat gambar ini. Sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang adalah tanah perbudakan, Allah perintahkan mereka lewat Nabi Musa, firman Tuhan, untuk merayakan Paskah. Inilah Paskah pertama yang dirayakan umat Allah. Bukan di gereja dirayakannya. Bukan di tempat yang bagus, tapi dirayakannya di tanah perbudakan, di tanah Mesir lah Paskah pertama diadakan. Jadi kalau Anda sekolah, anak-anak muda ada pertanyaan, kapan Paskah pertama dirayakan? Di tanah Mesir. Bagaimana cara merayakan Paskah? Seperti hari Minggu, nanti kita merayakan Paskah. Bagaimana caranya merayakan Paskah? Saya ulang, ini penting. Bagaimana cara kita orang Kristen merayakan Paskah? Sama persis dengan Paskah pertama. Makan daging anak domba dan minum darahnya. Sehingga Anda gak bisa berkata Paskah kok berjamuan kudus. Anda yang gak ngerti, Anda yang salah. Kalau Anda berkata Paskah kok makan minum berjamuan kudus, Paskah pertama saya ingin kita kembali kepada Alkitab. Ya, saya ingin kita kembali kepada yang dikatakan firman Allah. Ada gereja tertentu justru tiap minggu mereka merayakan Paskah. Mereka tiap minggu merayakan perjamuan kudus. Mari kita belajar dari kisah ini. Di ayat yang kita baca mungkin kepanjangan kalau kita baca ayat 1 sampai 13. Jadi ceritanya di gambar itu, perhatikan skenario-nya Anda lihat di gambar ini. Jadi ketika mereka merayakan Paskah, Tuhan katakan bahwa setiap keluarga mereka mesti mengambil seekor anak domba. Perhatikan kata-kata saya ya. Bagaimana cara bangsa Israel merayakan Paskah pertama? Mereka mesti mengambil seekor anak domba. Ingat, perjanjian baru itu bicara anak domba adalah Yesus Kristus. Akulah anak domba Allah. Itu Yesus. Setiap keluarga kalau mereka ingin selamat, setiap keluarga kalau mereka tulah maut datang sama mereka, keluarga mereka terproteksi, bahkan mereka bisa sehat, kaki tidak bisa bengkak. Mereka mengalami namanya strong fit, super strong fit badan mereka. Jalan di padang gurun, tidak ada kaki bengkak, tidak ada yang encok, tidak ada yang ditandu. Nanti mereka akan bebas di padang gurun, mereka jalan. Mereka strong fit, bahkan super strong fit. Harus makan itu perjamuan kudus kalau zaman sekarang. Anak domba dan darahnya dilaburkan bagikan di tiang pintu hati kita. Mereka mengambil seekor anak domba lalu disembelih, dagingnya dimakan. Cepat kamu makan dagingnya dengan cara dipanggang. Gak boleh makan mentah-mentah. Dilarang makan mentah saudara ya. Pada masa itu gak boleh saudara ya. Tapi kita suka makan mentah ya. Makanan Jepang itu saudara ya. Ya oke lah. Tapi kita bicara perjamuan kudus. Nah dalam ayat ini mesti dipanggang, dimakan dagingnya, lalu darahnya bukan cuma ditaruh di baskom, dibuang. Pakai hisop, Tuhan katakan laburkan di tiang pintu ambang atas, lalu pintu sebelah kiri dan kanan dioles. Saudara, hisop itu kayak lidah. Hisop itu kayak lidah, lidah. Nanti saya tunjukkan bentuknya lidah, mengaplikasinya pun kayak pakai lidah nanti. Nah kita perhatikan dalam kisah ini, coba lihat ayat 13-nya saya baca. Kenapa disuruh makan daging anak domba dan darahnya dilaburkan di tiang pintu di setiap rumah mereka? Ini tujuannya.
Keluaran 12 ayat 13 saya baca, perhatikan baik-baik. Ini pesan penting karena kita situasinya berada dalam situasi yang jahat. Setan sedang bekerja melancarkan kejahatannya. Kita mesti kembali kepada firman, percaya kepada perlindungan, proteksi, kuasa darah Yesus. Kuasa darah anak domba. Dan darah itu menjadi tanda bagimu. Pada rumah-rumah di mana kamu tinggal, perhatikan kata-kata ini. Apabila apa saudara? Aku, huruf besar itu Tuhan, apabila aku melihat darah itu. Bapa di sorga Allah tahu, setiap kali dia melihat darah yang ada di rumah-rumah bangsa Israel, di pintu rumah mereka. Allah itu seperti melihat kemudian seperti darah anaknya sendiri. Nanti yang mati di kayu salib. Ya, melihat darah anak domba binatang itu seperti melihat darah anak domba Allah anaknya sendiri. Makanya begitu Allah melihat, aku melihat darah itu, maka dikatakan apa? Aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Sudah perhatikan, mereka terproteksi, mereka aman, mereka selamat. Karena begitu lihat darah, itu lewat itu tulah. Tulah kemusnahan lewat. Sementara di tanah Mesir, setiap keluarga-keluarga mereka terjadi ratapan tangisan. Karena setiap anak sulung mereka mati. Anak sulung binatang mati, anak sulung keluarga-keluarga mereka mati. Mereka sedih, mereka menjerit. Terjadi duka cita nasional. Terjadi tetesan tangisan air mata di seluruh tanah Mesir. Dari mulai yang tertinggi raja sampai pejabat istana. Sampai rakyat jelata. Mereka sampai udah gak kuat. Setelah peristiwa itu mereka katakan, sudah pergi saja, suruh pergi orang Israel. Kalau udah kita hancur mati binasa, kita hancur lebur. Sehingga raja katakan, sudah kalian pergi, aku bebaskan kalian. Kapan mereka bebas? Bahkan tulah kejahatan gak terjadi, bahkan mereka merdeka. Mereka menang. Menang atas penderitaan, bebas atas kemiskinan, bebas atas perbudakan. Karena makan perjamuan kudus, tadi saya katakan, bahkan lewat perjamuan kudus, begitu laut terbelah, mereka masuk padang gurun. Tapi heran, masuk padang gurun tuh engkong-engkong, mak-mak, opa, oma, opung-opung semuanya saudara. Itu enggak ada ceritanya ditandu, anak-anak kecil strong fit semua, bahkan super strong fit. Tidak ada kakinya encok, tidak ada kakinya bengkak, sehat semua. Gak pakai ditandu, gak pakai ada yang digendong. Itu hasil makan anak domba Paskah. Paskah justru makan daging anak domba dan darahnya diaplikasikan, bukan dibuang. Dan kita lihat, dan makanya saya percaya ada yang sakit juga, makanya ada gereja tertentu yang lagi top di Jakarta ya, pakai kuasa perjamuan kudus, itu pun tidak salah. Yang salah adalah kalau Anda bukan cari Tuhannya, cari pendetanya, cari hamba Tuhan, itu yang Anda namanya tidak sehat pertumbuhan iman. Kalau orang yang dicari oknumnya, pribadinya, bukan kuasa Tuhan. Tapi memang dalam daging dan darah Yesus, roti dan anggur bukan cuma lambang bagi kita. Tapi roti kita percaya itu betul-betul dagingnya Yesus, tubuhnya Yesus. Anggur yang kita minum, kita dengan iman percaya ini adalah darah Yesus yang menyatu dengan darah kita. Dagingnya menyatu dengan daging kita. Strong fit kita. Yang sakit ada disembuhkan. Kuat, tidak ada yang ditandu di Israel. Yang bengkak, yang enco-enco gak ada saudara. Semuanya sehat. Saya mau ingatkan kembali. Zaman di mana kita hidup, si iblis itu disebut singa yang, coba Anda lihat ini ya. Rasul Petrus pernah berkata dalam 1 Petrus pasal 5 di ayat yang ke-8. Ya saya baca ya, sadarlah dan berjaga-jaga, beware kata terjemahan lain. Hati-hati, hati-hati, sadar, berjaga-jaga. Kenapa kita mesti hati-hati, sadar dan mawas diri? Tuhan ingatkan lewat ilham Roh Kudus kepada Rasul Petrus. Sebab ini masalahnya, lawanmu, kita punya lawan, kita punya musuh, bukan darah daging, bukan manusia, bukan mertua, bukan orang tua, bukan menantu musuh kita. Siapa musuh kita? Si iblis, si jahat. Ngapain dia? Dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tadi saya sudah katakan dari awal,
Justru hari-hari ini dia semakin melancarkan kejahatannya dengan luar biasa. Semakin jahat, semakin jahat. Nah, saya ingin setiap kita kembali kepada kuasa darah Yesus. Apakah Anda percaya, jemaat Tuhan yang saya kasihi, kepada kuasa darah anak domba? Saya ingin kembalikan Anda kepada kuasa darah Yesus. Ya, saya suka ngomong sama jemaat di Jombang. Saya jarang dengar orang Kristen zaman modern mengatakan darah Yesus. Beda ya, beda banget sama apa ya, sebutlah gereja mula-mula yang ada di Indonesia, di dunia ini gitulah. Dari orang-orang tua rohani kita, para pendeta-pendeta yang zaman dulu umur 70 tahun ke atas, 80 tahun ke atas. Itu selalu nyanyi lagu tadi itu. Sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Lagu-lagu zaman dulu begitu. Darahnya amat kuasa sucikan, dosa dapat ditebus oleh kuasa darah Yesus. Semuanya lagu tentang darah Yesus. Saya tidak tahu apakah lagu-lagu seperti ini juga ada di gereja saudara. Atau mungkin kita, karena background saya orang Pantai Costa, saya tahu lagu itu. Saya tidak tahu saudara yang di Gemim, saya pikir ada juga mungkin lagu itu ya. Yang dari gereja Maluku, Ambon, apakah ada? Saya pikir ada sama ya. Karena bapak-bapak rohani kita sama. Apalagi di gereja di Batak, No Mention. Wah, itu Tuhan pakai dengan mujizat yang luar biasa. Bagi kami No Mention pun luar biasa gitu. Kembali kepada kuasa darah Yesus. Orang zaman dulu kalau kesandung itu bilangnya apa? Darah Yesus. Saya jujur ya, sampai hari ini meskipun saya pendeta yang masih muda, tapi saya tidak pernah lupa mengaplikasikan darah Yesus dalam kehidupan saya. Saya setiap kali bangun pagi, terutama ketika saya keluar dari gereja, tutup pintu rumah saja. Kan yang tutup pintu kan saya kan, seringkali nutup pintu saja saya berkata darah Yesus jaga lindungi. Tutup gerbang rumah darah Yesus. Nanti masuk mobil, duduk mau nyetir darah Yesus. Saya gak pernah lupa itu. Duduk saja darah Yesus. Lindungi Tuhan. Mau terbang kemana, pelayanan naik pesawat, darah Yesus. Satu hari berapa kali ya saya ngomong darah Yesus. Berangkat ke gereja darah Yesus. Saya belajar mengaplikasikan, memakai kuasa darahnya. Kalau Anda, sorry ya saya berkata agak keras, kalau Anda ini orang Kristen, aliran gereja kita boleh berbeda. Karena kita memang berbeda-beda ya. Di YouTube channel GSP di Philadelphia Jombang, kita gak usah bicara aliran gereja. Saya tidak mempersoalkan saudara mau Katolik, mau dari gereja Jawa, no problem. Yang penting iman kita kepada Yesus. Kita nggak usah lihat perbedaan, kita satu tubuh Kristus. Saya no problem, Anda mau ini mau itu no problem. Yang penting pagi ini engkau yang mendengar firman, engkau percaya Yesus Kristus Juru Selamat yang telah mati buat kita dan darahnya ditumpahkan buat kita. Saya tanya saudara, apakah saudara percaya kepada kuasa darah Yesus? Sorry ya, sorry saya katakan. Kalau Anda tidak percaya pada kuasa darah Yesus, pendeta, kuasa darah di Yesus, apalagi di Israel, darah dilaburkan itu zaman dulu. Sekarang gak ada kuasanya, maafkan. Anda sedang menghina kuasa darah Yesus. Sorry loh, Anda tanpa sadar, Anda ini adalah orang percaya tapi tidak percaya. Unbelief believer kepada kuasa darah Yesus. Anda sedang menghina itu kuasa darah Yesus. Saya tidak boleh diam. Tapi saya mesti perkatakan ini supaya Anda ngerti. Bahwa tanpa sadar ada banyak orang yang sedang menghinakan kuasa darah Tuhannya sendiri. Yang telah mati menebus kita. Itu kan dulu Pak. Sekarang kan tidak ada kuasa darah Yesus. Percayalah saya mau katakan. Sampai hari ini detik saya berkata. Darah anak domba darah Yesus berkuasa memproteksi kehidupan kita. Apalagi setan seperti singa musuh kita mengaum. Cari orang tiap hari yang dapat dimakan, dapat ditelan, dapat dikalahkan. Proteksilah, lindungilah dirimu dengan darah Yesus. Anda kalau malam mau tidur berdoa sebelum ada tutup mata tidur. Minta perlindungan darah Yesus gak? Ya, Anda ketika mau kerja, mau ke pasar, mau ke kantor berdoa. Minta perlindungan darah Yesus gak? Mulai sekarang aplikasikan itu, praktekkan itu. Darah Yesus jaga aku, lindungi aku. Karena gini loh, mengaplikasikannya salah satunya hisop itu kan kayak lidah. Dengan berkata, pintu itu kan gambaran hati kita, hati yang percaya. Dari hati keluar ke mulut, lindungi aku dengan darahmu, darah anak domba jagai. Aplikasikan kayak hisop diperkatakan.
dioleskan, perkatakan. Atau saya kasih contoh, aplikasinya coba kita lihat dalam perjanjian lama dalam kisah Rahab, tapi ditulis dalam kitab Ibrani. Dengan cepat ya, ayat 31. Karena iman, kalau tidak ada iman ya percuma ya. Mesti iman. Karena iman, jangan kalah sama ini ya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu. Setiap kali muncul nama Rahab, mesti muncul seorang perempuan sundal. Saya juga aneh ya. Tapi bukan kebetulan ya, Alkitab bukan salah tulis, selalu muncul Rahab, perempuan sundal. Sundal itu pelacur. Pelacur saja punya iman. Ya. Sedang menunjukkan pada kita, kalau orang ini saja diproteksi oleh darah itu, benang kirmisi tanda darah. Ya. Ini gambaran, kalau Rahab saja pelacur bisa ngalami itu, apalagi kita orang percaya zaman sekarang. Saya baca lengkap. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka di kota Yeriko. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Pengintai itu yang diutus oleh Yosua 2 orang. Dia masuk, jadi ceritanya coba Anda lihat gambar ini dalam Yosua pasal 2 ayat 8 sampai 21. Yosua sebelum masuk tanah Kanaan lewat kota Yeriko. Nah, kota Yeriko kota yang kuat, bentengnya kuat. Maka Yosua mengutus 2 utusan, 2 pengintai. Ketika mengintai ketahuan sama tentara Yeriko. Ketakutan 2 orang ini. Padahal kalau kita baca di ayat Yosua 2 ayat 9, 10, 11. Sebetulnya ketakutan itu penduduk Yeriko takut gemeter. Begitu dengar ada orang Israel mereka udah gemeter. Tapi justru 2 pengintai yang ketakutan. Padahal Yeriko yang ketakutan. Kadang-kadang aneh hidup ini ya. Yang diintai itu ketakutan, yang mengintai juga takut. Karena ketakutan maka lari ke rumah perempuan sundal namanya Rahab. Ya, nanti tentara datang tanya, kamu lihat gak 2 orang? Kelihatannya orang Israel. Tadi kelihatannya ke sini. Rahab katakan, ya semua orang masuk ke sini. Ini kan rumah perempuan sundal. Laki-laki manapun hidung belang bisa masuk kan. Itu kan orang keluar masuk. Makanya dengan enak Rahab berkata, ya semua orang banyak laki-laki di sini aku tidak tahu. Semua orang bebas masuk sini. Ini kan rumah perempuan sundal, rumahnya pelacur. Keluar masuk. Tentara keluar. Disembunyikan 2 orang di atas soto, ditutup sama jerami. Anda lihat ya, saya terangkan sedikit ya dengan waktu yang terbatas. Ayat 9, bisa ditolong multimedia? Saya baca ya, Yosua 2 ayat 9 sampai 11 sajalah. Dan berkata orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Ini kata orang-orang Yeriko, juga diwakili perkataan daripada perempuan sundal si Rahab ngomong sama 2 pengintai. Dan berkata kepada orang-orang itu, dua pengintai, Rahab ngomong begini, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Kok bisa ngomong begitu ya? Dan bahwa kengerian terhadap kamu, kepada orang Israel 2 pengintai, telah menghinggaki kami dan segala penduduk negeri ini. Semua penduduk Yeriko tanpa kecuali. Tanpa seorang pun terlewatkan. Segala penduduk negeri gemetar menghadapi kamu. Yang takut mereka kok. Tapi kadang-kadang kebalik ya. Kok jadi kita yang takut? Padahal yang kita intai takut. Sekali datang, aku serang kamu, harusnya mereka lari. Tapi mereka ketakutan. Kadang-kadang aneh. Harusnya Anda bisa melihat ya. Anda orang percaya diberi kuasa oleh Tuhan. Ada kuasa darah Yesus, ada kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Kalau engkau masuk ke satu rumah yang baru Anda beli, orang katakan oh angker. Tapi Anda mesti melihat, Anda mesti tahu lewat firman. Sebetulnya setiap kuasa yang tidak kelihatan yang jahat. Begitu Anda datang, dia yang takut. Dia langsung balik badan, langsung pergi. Anda ngerti gak maksud saya? Karena justru yang di sekitar saudara yang takut sama saudara. Bukan kita yang takut. Kadang-kadang kita lewat tempat yang gelap. Permisi mbah, si unyil anak monyet mau lewat. Kenapa Anda permisi sama penghuni situ ya? Pakai anak monyet mau lewat, kita yang takut. Padahal Anda mesti melihat firman ini, mengerti bahwa dimanapun Anda datang, Anda lewat tempat yang gelap. Semua yang tidak kelihatan penghuni di situ harusnya takut sama saudara. Anda mesti paham itu loh. Angker, semua akan takut sama saudara. Tapi masalahnya iman kita gak ada. Kita yang takut gitu ya. Mereka malah cengengis-cengengis sama saudara. Terus ayat 10.
Jadi orang Yeriko yang takut sama mereka sebetulnya. Sebab kami mendengar, kata Rahab, bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Loh, ini peristiwa kan 40 tahun yang lalu. Udah bertahun-tahun, berpuluh tahun yang lalu. Udah lama sejak mereka keluar dari tanah Mesir kan. Udah 40 tahun yang lalu. Ini sudah mau masuk tanah Kanaan, hampir 40 tahun. Masih takut juga cerita itu. Orang Yeriko dengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan seterusnya. Lihat ayat 11. Ketika kami mendengar itu, perhatikan, orang Yeriko ketika mendengar itu, semuanya mendengar. Tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat kami, patah semangatnya setiap orang menghadapi kamu, hai orang Israel. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Dia berkuasa di sorga, dia berkuasa di bumi. Orang Yeriko saja, Rahab perempuan sudal si pelacur, bisa ngomong begitu. Kami takut, Allahmu hidup, berkuasa di sorga, berkuasa di bumi. Saya mau tunjukkan, ini pelacur loh bisa punya iman itu. Bagaimana dengan Anda? Mereka takut dengan kuasa Tuhan. Ada percaya gak kuasa Tuhan ada sama saudara? Makanya singkat kata, karena waktu, lihat ayat ini. Yosua 2 ayat 18 sampai 20. Sebelum dua pengintai meninggalkan Rahab, karena tempat itu akan dihancurkan oleh umat Allah. Tuhan yang berperang buat mereka. Lihat, dia minta tanda di sini. Ada 18 sampai 19 saya baca ya. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Jadi Rahab minta jaminan, nanti kalau engkau dan Tuhanmu hancurkan Yeriko, selamatkan aku. Bukan cuma aku, seisi rumahku, ayah ibuku, semua kakak adikku, pembantu semuanya tinggal di rumahku, selamatkan kami. Dia berjanji, oke aku selamatkan, tapi mesti ada tandanya. Ikat tali benang kirmisi di mana kau turunkan kami. Benang kirmisi warna apa? Warna merah. Semua bapak-bapak rohani kita, penafsir teolog mengatakan benang kirmisi gambaran kuasa darah Yesus sekarang, tanda merah. Karena begini, setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Tetap dalam perlindungan darah, gak boleh keluar. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada dalam rumahmu tetap dalam proteksi benang kirmisi merah dalam tanda darah. Jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Singkat kata saya potong. Ketika Israel satu hari ikut kata petunjuk Tuhan, pimpinan Tuhan. Satu hari keliling, satu hari selama 6 hari, berarti 6 kali. Hari ke-7 Tuhan katakan kelilingi 7 kali. Yang ke-7 bersorak tiup sangkakala. Gempa besar, mungkin itu goncangan hebat. Itu runtuh tembok Yeriko. Anda lihat gambar. Tapi ada satu tembok yang di atas tembok ada bangunan rumahnya Rahab. Jadi rumah Rahab kalau kita baca ayat secara lengkap ada di atas tembok Yeriko. Itu ada benang kirmisi. Tembok di atas ada rumah Rahab, tinggal sejengkal itu tidak ikut roboh. Semua hancur, semua binasa, semua mati. Rahab, orang tuanya, keluarganya, seisi rumahnya terproteksi oleh benang kirmisi. Itu bicara tanda darah. Sebab itu kalau Anda tur Holy Land, Anda diajak ke Yeriko, Anda akan lihat di tembok Yeriko ada sejengkal tembok yang dah hancur. Temboknya siapa? Itu tembok tempat rumahnya si Rahab dan keluarganya. Itu bukti Tuhan hidup dan berkuasa, tetap ada sampai hari ini. Hari ini saya cuma katakan sama saudara, kembali kepada kuasa darah Yesus. Cara mengaplikasikannya bagaimana? Katakan seperti hisop itu lidah. Perkatakan, oleh darah Yesus aku berkemenangan. Darah Yesus sembuhkan aku. Tuhan, aku mau pergi keluar kota, jaga lindungi dengan darah Yesus. Tuhan, malam ini kamu tidur dengan keluargaku Tuhan. Tutup bungkus rumahku dengan darah Yesus. Saya kalau naik pesawat mau perjalanan kemana gitu, saya berkata Tuhan tutup bungkus pesawat ini dengan darah Yesus. Orang ketawa silakan. Tidak ada awan gelap, tidak ada goncangan yang hebat, tidak ada awan cumulonimbus, tidak angin kencang. Saya doa, tapi saya berkata tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Saya cuma ingin katakan kembali percaya pada proteksi perlindungan kuasa darah Yesus. Kalau darah binatang saja di Israel sanggup melindungi Israel dari tulah maut,
Apalagi darah anak domba yang sesungguhnya, yang kita aplikasikan dengan perkataan iman, jauh lebih berkuasa, jauh lebih dahsyat. Saya percaya dengan Anda mendengar berita Prapaskah ini tentang kuasa dari Yesus, kiranya darah anak domba itu menjaga kita bersama dengan seisi rumah kita dalam perlindungan anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa.